Kali ini kita akan memperbaiki lampu LED DC 5 volt ya. Ini langsung saja kita colokin untuk kasih tegangan dan langsung kita tekan-tekan ini bagian on-off-nya. Apakah ada tanda-tanda kehidupan di bagian ini? Apakah tidak? Nampaknya ini tidak ada ya untuk tanda-tanda kehidupannya. Itu sudah bisa dipastikan ini mati benar-benar. Tapi untuk mengetahuinya kita harus bongkar terlebih dahulu ini di bagian casing driver ini. Kita bongkar apakah ada komponen yang rusak di bagian ini atau tidak, apakah ada komponen yang lain di bagian LED-nya yang rusak atau mati total. Untuk bagian chip LED-nya belum bisa dipastikan karena kita belum membongkarnya. Ini harus pelan-pelan ya, jangan sampai ke kencangan nanti takutnya patah atau bagaimana, kecuali nanti kita sudah ada gantinya. Ini sudah nampak di bagian driver ini ada bekas kemasukan air ya untuk bagian driver. Tapi untuk bagian IC-nya tidak ada, itu masih bagian pada bagus-bagus. Cuman di bagian switch sudah bisa dipastikan itu korosi ya atau karat. Warnanya juga begitu kusam-kusam. Kita cek fisik terlebih dahulu, tapi aman. Lanjut kita kasih input. Ini saya pakai supply buat ngecek chip LED ya, nanti inputnya bisa menyesuaikan ini, tapi tidak ada menyala. Kita coba bolak-balik dulu, analisa, lihat dulu apakah ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tuh nampaknya sudah ada sih tanda-tanda kehidupan, lampu indikatornya sudah mau menyala. Berarti bisa dipastikan yang rusak itu di bagian kabel USB yang minta ganti. Ini untuk yang pertama ya, kerusakan yang pertama itu kabel USB itu minta ganti, dan kita nanti akan menggantinya. Kita cari tahu dulu kerusakan selanjutnya apa. Ini harus benar-benar dicek benar-benar. Ini kita tekan-tekan bagian switch, nampaknya tidak ada. Lanjut kita akan potong kabel USB yang tadi, kita akan jumper langsung ke bagian inputnya. Tidak akan dikonek-konek ya, langsung kita jumper ini bagian. Untuk kabel yang berwarna hitam adalah input dari min, dan warna merah input dari plus ya, input plus maksudnya. Kita pelintir terlebih dahulu ini. Nah, kita tekan-tekan ini switch, apakah ada menyala. Nampaknya belum ini. Oh, switch on off itu yang nomor 1 sudah menyala, berarti masih bagus. Ini rangkaian ini masih berfungsi dengan baik. Cuman kendala ini di sini 3 switch ini rusak, maksudnya tidak connect. Gak tahu minta ganti apa bagaimana, kita harus cek terlebih dahulu. Tapi sebelum diganti kita akan mencoba dibersihkan terlebih dahulu di bagian switch ini supaya korosi-korosinya hilang. Dan nanti kalau bagus kita tidak perlu menggantinya, tinggal kita masukkan lagi ke dalam casing. Ini kita akan membersihkan bagian switch ini. Kita pakai ini, sikat-sikat dulu, lalu kita pantau-pantau lah. Bagian ini belum nampak ini, tapi kita harus pakai pembersih berarti ini supaya lebih benar-benar bersih untuk pembersihannya. Sekarang kita akan membersihkannya. Lanjut kita semprot dulu. Tuh, kita lepas terlebih dahulu bagian inputnya, kita langsung semprot di bagian driver ini sampai basah, ini sampai melumuri PCB-nya supaya masuk ke dalam rongga-rongganya. Lalu kita gosok-gosok ini. Kita harus benar-benar bersih, dan setelah itu kita lap terlebih dahulu sebelum dicek, dan harus sampai kering di bagian ini. Nanti kalau tidak sampai kering takutnya short atau bagaimana. Langkah selanjutnya kita akan mengganti bagian USB yang rusak tadi dengan yang ini, karena kerusakan yang pertama adalah USB, yang kedua itu switch, dan ini untuk kabel yang berwarna putih itu input min.
Dan untuk kabel yang berwarna merah input plus. Ini sudah selesai bagian penyolerannya ini. Tinggal kita lihat apakah benar-benar real ini. Bisa nyala kembali dan switchnya juga normal apa tidak. Untuk switch yang kedua itu untuk pengurangan cahaya yang kedua. Gak tahu yang ketiga ini belum. Yang ketiga belum. Yang keempat untuk penambahan cahaya. Jadi ini bisa diatur ya untuk cahayanya untuk lampu LED ini. Yang pertama itu kan on off ya. Sekarang tinggal yang ketiga, apa minta ganti apa bagaimana SIM kerjanya belum ketahuan sih. Nanti saya akan coba lagi memeriksa atau menganalisanya lebih lanjut. Ini kan kotor-kotor ya, kita akan bersihkan terlebih dahulu sebelum dipasang. Ini sudah nampak dibersihkan. Sekarang kita tinggal bersihkan bagian casing chip LED, bukan chip, casing LED ini. Nanti kan supaya lebih bersih. Nah, ini sudah dibersihkan untuk casing LED-nya. Sekarang kita lanjut tahap pemasangan PCB ke bagian driver ini. Bukan ke casing driver maksudnya. Ya, tinggal pasang. Tapi untuk bagian kabel USB tadi sih kegedean kayaknya, ini tidak muat. Kita harus gunting-gunting terlebih dahulu atau memperkecilnya sesuai yang tadi, karena yang bawaan kan itu kabelnya kecil, jadi kita harus mengecilkan. Tuh bisa dilihat kan ada rongga-rongganya. Jadi untuk maksudnya mengakalinya kita harus gunting-gunting ini terlebih dahulu kabelnya sebelum dimasukkan. Jadi ini hanya 2 kerusakan, lampu LED bisa nyala kembali. Kita coba 1 on off, lampu menyala. Ini bisa dipastikan tuh lampu menyala semua. Ini chip LED-nya nampaknya sudah masih bening-bening. Kita coba lagi untuk nomor 4 penambahan. Nomor 3 itu nomor 3 ternyata switch nomor 3 itu mode ya. Jadi ini lampunya 2 mode, bisa dilihat itu mode, dan yang 2 itu pengurangan, dan yang pertama adalah switch on off. Sekian dan terima kasih.